Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nurlaila Yuliani, SEMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai akuntansi nirlaba. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 anggota, yaitu ada Ahmad Hendra Wijaya dengan NPM 200102 0034, lalu ada Ahmad Taufik Hidayat dengan NPM 200102 0038, kemudian ada Tanti Yuniasari dengan NPM 200102 0046, kemudian ada Ajeng Diah Anggraini dengan NPM 200102 0047, lalu ada saya sendiri Trianda Pratiwi dengan NPM 200102 0049, dan yang terakhir yaitu ada Putri Febriani dengan NPM 200102 0051. Kami di sini akan membahas mengenai beberapa materi tentang akuntansi nirlaba ataupun akuntansi dari organisasi nirlaba. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang definisi mengenai organisasi nirlaba, kemudian ada tujuannya, kemudian ada ciri-cirinya terkait dengan organisasi ataupun akuntansi yang ada di organisasi nirlaba. Kemudian yaitu ada standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba. Lalu yang terakhir yaitu kita akan memaparkan contoh dari penerapan akuntansi nirlaba terkait dengan standar akuntansi nirlaba, yaitu ISAK 35, yaitu dengan penerapan pada yayasan atau yaitu dengan universitas ataupun perguruan tinggi. Sebelumnya silahkan untuk teman-teman untuk melanjutkan presentasi dari saya. Saya Ahmad Taufik Hidayat, NPM 0038, akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, definisi organisasi nirlaba. Definisi umum organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk organisasi non-profit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Definisi organisasi nirlaba. Menurut Widodo dan Kustiawan, menyatakan organisasi non-profit adalah suatu institusi yang menjalankan operasinya tidak berorientasi untuk mencari laba. Namun tidak berarti bahwa organisasi tidak diperbolehkan menghasilkan keuntungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, jika kegiatan organisasi nirlaba menghasilkan keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh tidaklah dibagikan kepada manajemen, tetapi kembali digunakan untuk menutup biaya operasional kegiatan utama. Saya, Tanti Yunisari, NPM 200046, akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Taufik. Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan menumpuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat 4 ciri. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Yang keempat, organisasi nirlaba dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba dan pemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur, dan sukarelawan. Pemerintah
anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba. Di Amerika Serikat, Financial Accounting Standards Board telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba non-pemerintah. Sementara US Government Accounting Standards Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal Amerika Serikat. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba terdapat 4 tujuan. Yang pertama, bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam satu periode. 3. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Yang terakhir, memberikan informasi terkait sumber daya ekonomi, kewajiban, data kekayaan bersih organisasi. Yang kedua yaitu standar akuntansi nirlaba berdasarkan ISAK 35. Interpretasi standar akuntansi keuangan menjelaskan mengenai tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Yang kedua, istilah terjemahan kata not for profit dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi non-laba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba atau nirlaba. Yang ketiga yaitu ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan paragraf 5 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian. Organisasi nirlaba. Organisasi yakat merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba yang mempunyai persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi yakat dapat diaudit dengan benar sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan. Namun banyak pemakai laporan keuangan dan auditor tidak mengetahui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, menganalisis, atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu organisasi nirlaba atau yang berada di perguruan tinggi atau universitas. Pengelolaan dana universitas dilakukan oleh rektor yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Ajeng Di Hangreini, NPM 2001020047 akan melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya yaitu ketentuan akuntansi organisasi nirlaba, pendidikan tinggi atau universitas. Jadi, pengelolaan dana universitas dilakukan oleh rektor yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. Selanjutnya yaitu sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan universitas. Jadi sistem pelaporan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas atau perguruan tinggi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntan
suatu perguruan tinggi dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada ISAK nomor 35. Selanjutnya yaitu karakteristik pengelolaan keuangan universitas atau perguruan tinggi. Seluruh keuangan yang dikelola universitas atau perguruan tinggi pada hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada ada 4 sumber dari kekayaan universitas. Yang pertama yaitu uang penyelenggaraan pendidikan dan sumbangan yang diperoleh dari mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu subsidi pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain dari dalam negeri ataupun luar negeri yang tidak terikat. Yang terakhir yaitu hasil usaha yayasan. Selanjutnya yaitu acuan penyusunan laporan keuangan universitas atau perguruan tinggi. Laporan keuangan universitas atau perguruan tinggi mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang telah distandarisasikan dalam PSAK 45. Laporan keuangan terdiri dari 4 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Sisi sebelah kiri menyajikan kekayaan atau aktiva universitas. Paling liquid yaitu kas dan setara kas, sampai dengan yang paling tidak likuiditas yaitu aktiva tetap. Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban atau hutang sesuai dengan urutan jatuh tempo dan aktiva bersih universitas. Yang kedua yaitu laporan aktivitas. Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan dari sumber akademik dan non-akademik. Sistem pengeluaran penyajian seluruh pengeluaran dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari pengeluaran akademik dan non-akademik. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran merupakan perubahan aktiva bersih pada periode tersebut. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Arus kas operasional menyajikan kas masuk dan kas keluar untuk operasional universitas. Klarifikasi arus kas akademik dan non-akademik. Arus kas investasi, penyajian arus kas untuk investasi atau pembelian dan pembangunan aktiva tetap. Arus kas pendanaan menyajikan arus kas penerimaan atau pendapatan, sumbangan atau sebagainya. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan universitas atau perguruan tinggi. 4. Kebijakan akuntansi universitas. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dapat digunakan universitas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama, dasar penyusun laporan keuangan. 2. Transaksi dalam mata uang asing. 3. Investasi jangka pendek. 4. Piutang akademik dan non-akademik. 5. Perlengkapan. 6. Aktiva terkait untuk investasi. 7. Aktiva tetap. 8. Aktiva dalam penyelesaian. 9. Hak kekayaan intelektual. 10. Hak jaminan kepada pihak ketiga. 11. Jaminan yang diterima. 12. Perpajakan. 13. Utang kepada lembaga keuangan. 14. Tunjangan hari tua. 15. Aktiva bersih. 16. Pendapatan. 17. Pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.